Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Nyokro Mukti Wijaya. Nah, pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh teman saya, Bapak Suhendro, selaku guru geografi dan juga akademisi di bidang pendidikan geografi. Pada kesempatan kali ini, Pak, kita akan berdiskusi tentang pengelolaan sumber daya hutan di Indonesia. Nah, namun sebelum kita bahas lebih jauh tentang sumber daya hutan di Indonesia, saya ingin bertanya dulu kepada Pak Hendro tentang apa sih Pak sumber daya alam sendiri supaya teman-teman sekalian bisa paham. Jadi gini, Ya, sumber daya alam itu didefinisikan sebagai kekayaan alam yang dapat memenuhi kebutuhan manusia di kehidupan sehari-hari, Pak. oke, betul. Sumber daya alam ini dia terbagi menjadi dua, Pak. Yang pertama, sumber daya alam yang memang dapat diperbaharui. Oke, Contohnya seperti apa? Contohnya seperti sumber daya dari angin, kemudian air, kemudian ada lagi sinar matahari, seperti itu. Yang memang jumlahnya tidak terbatas gitu, Betul. dapat diperbarui. Nah, kedua, kita masuk ke sumber daya alam yang memang dia tidak dapat diperbarui, tidak Pak. dapat diperbarui. Seperti Oke, itu. Contohnya seperti batu bara, kemudian ada lagi gas bumi, seperti itu, minyak bumi. jadi itu ya pengantar dari sumber daya alam dan juga jenis-jenisnya. Nah, kali ini Pak Hendro, kita akan langsung masuk ke materi inti. Kita akan berdiskusi tentang pengelolaan hutan di Indonesia. Jadi kita semua tahu bahwa Indonesia ini kaya sekali dengan potensi hutannya. Bahkan kita punya 120 juta hektar hutan di Indonesia. Dan itu berarti 63% daratan di Indonesia ini adalah hutan. Nah, jenis-jenisnya juga beragam. Yang paling besar ada hutan tropis, hutan sabana, hutan musim, dan juga hutan mangrove. Nah, pertanyaannya Pak Hendro, potensi apa saja sih yang bisa kita manfaatkan dari hutan yang ada di Indonesia? Jadi potensi yang bisa kita manfaatkan dari hutan itu yang pertama, kita bisa mengambil kayunya seperti itu. Dan yang paling terpenting sebenarnya, manfaat yang paling terbesar adalah dia merubah karbon dioksida Betul. yang dihasilkan oleh manusia menjadi oksigen, seperti itu. Oke, jadi itulah kenapa hutan disebut sebagai paru-paru dunia ya Pak ya? Iya, Karena bisa benar. merubah CO2 menjadi O2 atau oksigen. Karena kita tahu bahwa peran hutan ini sangat vital dan sangat penting Pak Hendro, tapi sayang sekali karena ternyata saat ini hutan kita sudah banyak yang rusak. Bahkan ada 115.000 hektar hutan di Indonesia pada tahun 2019 yang dikatakan rusak karena penyebab utamanya itu deforestasi atau penggundulan hutan yang dilakukan secara besar-besaran di Kalimantan, Sumatera, dan juga pulau-pulau lainnya. Menurut Pak Hendro sendiri, apa dampak yang ditimbulkan dari kerusakan hutan yang ada di Indonesia? Oh, jadi kalau kita berbicara terkait dengan dampak, Ya. itu banyak sekali dampaknya yang sering terjadi di Indonesia. Itu contohnya kayak bencana banjir, kemudian bencana kekeringan. Kenapa sih ketika hutan rusak itu bisa menyebabkan banjir? Karena kan hutan yang kita ketahui adalah suatu perantara di mana ketika air hujan turun, Ya, betul. kemudian itu yang menyerapnya, daya serapnya itu ya kalau bukan pohon siapa lagi gitu. Oh ya, Sehingga air hujan yang memang jatuh ke bumi, ya ke permukaan, kemudian diserap. Nah, itu yang menyebabkan ketika hutan rusak banjir terjadi. Dan saya juga teringat pada kasus 2020 kemarin teman-teman ya. Jadi di Kalimantan Tengah September 2020 kemarin itu sempat mengalami banjir terburuk atau terbesar sepanjang sejarah. Dan ternyata setelah diselidiki, ternyata di Kalimantan Tengah itu masih ada proyek deforestasi besar-besaran untuk pertambangan dan juga perkebunan sawit. Makanya wajar kalau pas musim hujan kemarin di Kalimantan Tengah banjir, karena seperti yang telah dijelaskan Pak Hendro tadi, sangat vital dalam menyerap air hujan. Ya. Dan selain itu juga saya pernah baca kalau
hutan kita rusak, artinya habitat flora dan faunanya juga rusak, dan itu juga akan mengancam punahnya flora dan fauna yang ada di hutan tersebut. Oke, jadi Pak Hendro, dapat saya simpulkan bahwa hutan ini memiliki potensi yang sangat baik untuk dimanfaatkan oleh manusia, tetapi jangan lupa bahwa kita juga harus menjaganya, karena seperti yang telah dijelaskan tadi sama Pak Hendro, hutan itu sangat penting untuk menjaga bumi kita, alam kita, supaya tidak terancam bencana banjir dan kekeringan yang nantinya juga akan berdampak kepada manusia. Jadi apa Pak pesan-pesannya untuk teman-teman semua yang melihat video ini dalam upaya merawat hutan kita? Jadi pesan-pesannya, jagalah apa yang masih ada. Artinya ketika hutan di lingkungan sekitar ya itu masih ada, kita harus menjaga, karena ketika hutan itu rusak itu akan mengakibatkan atau menimbulkan banyak bencana. Bukan hanya bencana fisik, artinya bukan bencana alam saja, tapi bencana sosial pun akan terjadi seperti itu. Maka dengan itu kita harus terus menjaga, kemudian merawat hutan kita seperti itu. Oke, terima kasih banyak Pak atas sesi sharing kita kali ini tentang pengelolaan sumber daya hutan di Indonesia. Semoga adik-adik atau teman-teman sekalian yang menonton video ini dapat tercerahkan dan dapat menyadari pentingnya menjaga hutan untuk bumi dan masa depan yang lebih cerah. Baik, terima kasih semuanya dan salam lestari.